Kita membahas mental block yang kemarin tidak terbahas. Saya akan bahas di sini ya. Mental block ini adalah sebuah blocking pikiran yang menutup diri seorang untuk melangkah lebih maju. Nah, apa saja yang menjadi penyebab mental block? Salah satunya adalah persepsi anggapan di masa lalu. Contohnya di masa lalu ada anggapan bahwasanya dirinya penuh dengan traumatik atau misalkan ada bullying atau ungkapan labeling dari orang tua. Dah kamu mah begini, kamu mah begitu, dah kamu mah ini itu, ya itu bisa menjadi sebuah mental block. Atau persepsi diri sendiri, persepsi bahasanya anggapan, dah saya mah gak bisa apa-apa, saya mah kuper, saya mah gak bisa, masalah digital, masalah sosial media. Nah itu adalah mental block. Mental block ini sumbernya dari 3 yang dulu pernah dibahas, BEJ, blind, excuse, dan juga justify. Menyalahkan, lalu membenarkan. Ya, justify, membenarkan orang lain. Oh, dia wajar bisa kaya juga karena orang tuanya kaya. Ini adalah mental block. Lalu menyalah-nyalahkan diri sendiri juga. Saya ini keluarga yang tidak mampu, jadi bagaimana saya mau bisa? Itu mental block. Atau juga malahan juga bisa banyak alasan. Nah, itu banyak alasan. Excuse, banyak alasan. Mohon maaf ya saya terlambat karena tadi ini, karena gini. Wah saya gak bisa ini karena waktunya saya sempit. Itu adalah mental block. Nah mental block ini tercipta karena habit, pembiasaan. Maka bagaimana untuk menghancurkan mental block? Harus kembali ke pola pembiasaan yang baik kembali ya. Nah, di sesi pertama ini saya akan jelaskan bagaimana cara menghancurkan mental block. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun sisi positif daripada diri kita. Caranya bagaimana? Kita harus benar-benar menggali bawah sadar kita bahwasanya Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Itulah yang harus kita renungi dalam kehidupan ini. Allah menciptakan kita dengan akal, dengan fisik, dengan hati, yang mana Allah ciptakan untuk menjadi manusia yang terbaik. Dalam Al-Quran pun sudah dinyatakan Allah menciptakan kita dalam sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah kalau kita banyak alasan, kita banyak mengeluh, kita banyak yang namanya terus menyalahkan, maka itu tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah bangkit, percaya diri, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha, kita bisa belajar. Karena 2 hal yang membuat orang bisa dan membuat orang pintar, membuat orang cerdas, membuat orang semakin maju, membuat orang sukses, 2 hal saja. Pertama, berani mencoba dan terus berlatih. Itu yang dilakukan dan saya juga melakukan seperti itu. Berani mencoba dan terus kita latihan. Ya, jadi di sesi ini, ayo kita latih diri kita. Coba. Hal yang baru dicoba. Misalkan awalnya tidak bisa, lalu dicoba. Setelah dicoba, kita belajar, lalu dilatih. Oke? Setelah berlatih, lalu terus berlatih, maka insya Allah akan menjadi bisa. Nah, itulah yang menghancurkan mental block yang pertama. Siap ya, Bunda sekalian, coba lalu terus berlatih. Saya untuk edit sesuatu di video yang dulunya saya tidak bisa, lalu saya coba, lalu berlatih. Lalu dalam dunia bisnis pun seperti itu. Dulu bayangan setelah keluar dari sekolah itu, dalam bayangan dunia bisnis itu ribet dan sulit. Nah lalu saya mencoba sedikit demi sedikit, lalu terus berlatih dari kegagalan. Gagal itu wajar, yang tidak wajar adalah orang ketika gagal lalu dia menyerah. Itu yang tidak wajar, karena Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali kesempatan buat kita terus maju, terus. Yang kedua, teknik untuk menghancurkan mental block adalah dengan melakukan afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah ucapan yang baik, perkataan yang baik ya. Sebuah ungkapan yang baik dalam mulut kita. Kenapa? Karena pola pikir yang baik akan keluar menjadi ucapan yang baik. Ucapan yang baik akan keluar menjadi perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik keluar menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kita pikiran negatif, yang keluar pun negatif. Keluar negatif, maka perbuatan akan negatif, kebiasaan akan negatif, nasib akan negatif. Maka rubah dulu pola pikirnya. Mindsetnya adalah mindset yang positif. Positif. Ya, positif mindsetnya. Sekarang dalam musim pandemi begini, mindsetnya positif. Ya Allah ya Rahman, saya melakukan hal-hal yang positif. Maka keluar yang positif, yang damai. Seperti halnya teko. Teko ini ada moncongnya. Moncong ini ibarat mulut kita. Mulut ini adalah ibarat moncong teko. Apa yang ada dalam isi teko itu? Tehnya. Lalu kemudian susu atau apapun itu akan keluar dari moncong teko sebagaimana isinya. Begitupun diri kita. Mulut ini bagaikan moncong teko. Ini adalah tekonya. Apa yang ada dalam isi ini? Negatifkah? Positifkah? Keruhkah? Bersihkah? Jernihkah? Maka keluar dari mulut ini pun apa yang ada di sini. Ya, jadi makanya jagalah apa yang ada dalam pikiran, selalu positif. Makanya dalam hadis kursi Allah sampaikan, ana inda bi abdi dzanni, saya bagaimana prasangka hambaku terhadap diriku. Ya, kalau baik maka akan baik, keluar dari mulut pun akan baik. Jadi kalau ada sesuatu dalam hadis Nabi pun dinyatakan hayyin halakosa, hayyin tenang damai, layin ya hayyin dirinya tenang, dirinya bijaksana, maka layin akan keluar kata-kata yang lembut. Setelah keluar kata-kata lembut, koknya adalah qorib. Qorib itu
akrab, teman dekat sama orang lain itu enak. Orang lain ngobrol sama kita enak. Qorib lalu kemudian menjadi sahlun, dipermudah segala sesuatu, akan mudah, ya, tidak diperibet, disederhanakan. Ada suatu masalah tidak diperibetkan, dia selalu tenang, lalu keluar kata-katanya yang lembut, lalu kemudian dekat dengan orang-orang, nyaman, hangat, ya, perilakunya, lalu kemudian menjadi sahlun, mempermudah segala sesuatu, tidak diperibet. Nah, maka yang kedua, afirmasi ini selalu kita ungkapkan sebelum tidur, self talk. Sebelum tidur kita ucapkan, ya Allah, ya Rabbana, terima kasih atas waktu yang telah Allah berikan sama kita, ya Allah. Ya Allah, kita masih diberikan hidup, ya Allah. Berikan kesempatan saya untuk bisa membahagiakan orang tua, mengumrohkan orang tua. Ya Allah, ya Rahman, saya berikan kesuksesan saya di Hafa ini, ya Allah. Berikan kesuksesan pada saya dalam bisnis saya, ya Allah. Ya Karim, ya Allah, ya Rahman, saya pribadi yang baik, ya Allah. Saya pribadi yang istimewa, ya Allah. Terima kasih telah memberikan kesempatan hidup pada saya. Meskipun saya punya anaknya banyak, ya Allah, tapi Engkau terus memberikan kesempatan, memberikan rezeki, memberikan kehidupan, memberikan nyawa ini, ya Allah. Ya Rahman, Engkau maha baik, ya Allah. Ya Rabbi, Engkau maha hebat. Ini yang kedua, selalu ucapkan kata-kata yang baik. Jangan memberikan label pada diri kita yang negatif.